Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita yang lalu kita bicara tentang najis toharoh. Di antara syarat sholat yang pertama suci daripada hadas dan najis dan janabah. Hadas dan janabah, beda janabah ya, beda hadas, beda juga najis. Ada dikatakan tohara anil hadas wal janabah karena hadas terbagi pada dua, ada hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil hilangnya dengan terangkatnya dengan berwudu, hadas besar dengan mandi. Wudu dengan niat karena ibadat, mandi juga karena ibadat harus pakai niat. Innamal a'malu binniyat. Dalam kaidah ushul fikih al-umur bimaqasidiha. Baik, yang punya niat orang-orang yang memang muslim, orang Islam. Oleh karena itu kalau orang kafir dia junub wajib mandi janabah, tapi dia nggak punya niat, mandinya nggak sah. Kalau dimasuk Islam wajib mandi itu dia, bukan sunnah mandi, wajib mandi sebab udah balik. Kewajibannya bukan masuk Islamnya, wajib mandinya itu bukan karena masuk Islamnya, karena dia udah balik ya, karena dia udah balik. Ketika dia mandi waktu dulu ya mandi bisa, tapi nggak punya niat dia. Laisa min ahli niat. Orang kafir bukan termasuk ahli niat. Kayak dia puasa ikut-ikutan, meskipun diniat awal itu sok makadin ada ifar di syahr Ramadan umpamanya, tapi tetap kalau belum Islam belum dikatakan dia min ahli niat. Ada begitu persyaratannya, nggak bisa ditawar tuh memang kalau begitu. Yang kemarin juga kita bicarakan tohara badan, bersih juga pakaian, bersih tempat. Yang kita mau sholat, tempat yang kita mau sholat biar rapi, kita bersihin. Ya, kalau kita ngepel biar ngerti ngepelnya kita. Kalau kita mau bersihin biar ngerti cara ngebersihkannya. Itu kaitannya ada ya. Nggak gampang juga itu, mesti pakai pelajaran. Mananya nggak gampang tuh, mesti pakai pelajaran. Kalau nggak ada pelajarannya nggak bisa, nggak ilmu. Dan ini ilmu yang tiap hari kita lakukan. Tiap hari kita ada sholat 5 waktu, jadi harus ada taharah badan. Perhatiin baju buat sholat, kain buat sholat, celana dalam buat sholat. Perhatiin. Sholat boleh aja kita nggak pakai sempak, boleh ya, tapi agama menganggap ini hal yang kurang bagus ya, bisa dikatakan makruh. Dia mau pakai kolor kayak yang terserah deh, mau kolor mau color terserah, mau kolornya bercolor terserah. Pokoknya ada pakai. Nanti itu termasuk satrul aurat, untuk aurat yang benar-benar tutup aurat tuh biar rapi. Nanti kita bicarain ya an-najasin daripada najis. Nah kemarin bicara tentang najis sampai pembicaraan mengenai tentang bagaimana ikan ya. Ikan kalau ittifaq ulama bahwasanya kalau ikan kecil dia digoreng diapain keadaannya, keluar tuh kotorannya nyampur sama sekali, ikan cuek umpamanya atau lainnya, atau kita godok apaan cumi keluar, itu dihukumkan oleh ulama memang awalnya memang najis tapi dimaaf sama sekali. Itu ada pendapat itu ittifaq ulama tuh kalau yang kecil ikannya. Tuh ikan kecil nggak pakai disiangin, kita bakar-bakar gitu, kita telan aja gitu. Ya atau kita papak aja masih boleh itu. Padahal di situ ada kandungan najisnya umpamanya. Jadi maaf. Ya, ada pendapat juga. Itu disepakati itu. Nah, ada pendapat yang mengatakan oleh Imam Romli besar pun nggak masalah. Umpamanya kita beli bandeng, kan bandeng termasuk besar. Kalau kita telan langsung nggak bisa tuh bandeng, ya nyangkut di tenggorokan. Ini kan kita. Tapi kalau binatang yang udah siap aja tuh seberapa aja dimakan, ditelan kan ada tuh. Cuma ukuran besar kecil kan tergantung kitanya, siapa yang kita mau kasih, gitu kan. Kita lihat apa namanya ikan sepat nggak gede, tapi kalau yang kita kasih bayi kan sepat ribet juga tuh ya, meskipun lahirnya ikan sepat dirawat sepat
Ya, kan lahirnya banyak tuh ikan sepat di rawa sepat. Ya. Udah kita bicarain tuh. Sebenarnya panjang juga masalah najis itu. Ntar deh kita singgung-singgung sedikit. Ya. Jadi secara nggak langsung kemarin pertanyaan-pertanyaan kemarin itu udah terjawab, insya Allah. Yang sekarang kita bicara satrul aurati, syarat daripada syaratnya sholat adalah satrul aurati, tutup aurat. Tutupnya mungkin orang bisa nutup. Yang namanya nutup itu bisa dengan barang yang tebal, bisa dengan barang yang tipis. Barang di sini umpamanya lawan. Penutup, ya ada yang tipis, ukuran tipis. Kalau kita lihat dia kebayang kulitnya kelihatan. Itu belum nutup tuh namanya. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata dia udah ditutup. Ini kan punya badan, dia punya badan kita tutup dengan sesuatu yang tipis. Ini udah ketutup. Tapi belum memenuhi persyaratan. Sebabnya syaratnya tuh ada penutupnya. Ya, syarat menutup itu sekira-kira memang tertutup warna kulit, nggak kelihatan jadinya. Ya, tapi dalam keadaan yang memang bukan karena ada matahari yang membantu sehingga terang, enggak, biasa aja. Dan sifatnya juga ya bukan dalam keadaan kalau dari jauh umpamanya kelihatan, lebih kelihatan kulit warna kulit, tapi kalau dideketin enggak. Jadi bagaimana standarnya? Tutup yang kira-kira menutupi warna. Yang menutupi warna apa? Warna kulit kita. Tapi harus bisa mengatakan nutup. Tapi kalau memang untuk bajunya jarang-jarang nggak menutupin, semua nggak termasuk tutup. Atau memang terlalu tipis nggak termasuk menutup. Ukurannya indah takhatub atau halat takhatub, ketika kita hadepin orang dalam keadaan kayak kita bicara berdua itu kelihatan warna kulitnya gitu. Wah, ukurannya begitu. Ya kalau kita ngomong kan nggak begitu jauh. Kalau kita ngomong gitu nggak begitu jauh, nggak aneh umpama di sini dia di atas ngomong nggak mungkin begitu. Terus sih main saut-sautan. Ya kalau jauhan namanya main saut-sautan, bukan takhatub. Kalau takhatub berhadapan. Juga mata kita mata yang sederhana, nggak mencari-cari gitu. Lihatin, dicorongin banget. Ya. Dia oleh karena itu kan kalau bagi orang laki-laki cari pakaian yang kira-kira menutupi warna kulit. Perempuan apalagi begitu. Jadi kalau dia umpamanya pakai celana jeans ya, dipakai itu kan tebal tuh, nutupin sama sekali, semen ketat. Atau training atau legging dipakai ya, ketat sama sekali. Agama tuh bukan nggak permasalahan, bukan sahnya, lebih kepada unsur adabnya. Anda lagi ngadepin siapa sih sebenarnya? Ya, Anda lagi ngadepin siapa? Kalau Anda ngadepin kebenaran lagi pakan olahraga, Anda pakai pakaian olahraga ngadepin presiden, ngadepin yang lain, itu memang lagi momennya. Ini sekarang kan lagi momen ibadat sama Allah Ta'ala. Paham ada? Jangan sekehendak kita aja pakai. Oh ini hari apa? Ini hari Kamis, pakaiannya kuning, iketannya ini pakai yang kuning, serba kuning. Besok hari Selasa pakai lagi. Jadi yang semuanya atribut-atribut kebudayaan dipakai dalam sholat, bukan waktunya. Ada waktunya, ada waktunya. Nah, itu kan yang bisa begitu, ngerti begitu orang-orang yang punya adab. Adab itu kan tinggi, ya bukan sekedar iman, tapi melebihi daripada iman. Adab tuh. Jadi kalau orang udah beradab, masya Allah, berarti dia secara nggak langsung udah beriman sebenarnya. Tinggi adab itu. Jadi buat Allah Ta'ala nanti kagak pakai menutup aurat dan menutup aurat, sama nggak Allah Ta'ala lihat? Lihatlah Allah Ta'ala, lihat zahir batin sama. Hanya masalahnya kata ulama-ulama, kalau orang-orang yang pakai aurat, apakah namanya tutup aurat, ya itu termasuk minal muta'addibin, orang-orang yang sopan santun dengan Allah. Dari nilai sopan santun itu kan ada nilai ya. Kita menilai itu sopan santun itu dan kemudian mempunyai nilai. Ini benar sopan santun yang semacam ini agama tuntut. Ya.
Kalau agama memang tuntut semacam itu, ajaran sopan santunnya, kita datang karena menghidupkan. Itu yang dibilang man ahya sunnati inda fasadi ummati kana ma'i fid jannah, kan begitu hadisnya ya. Ati Allah ati Rasul amr minkum, Al-Qur'annya. Jadi kalau ada orang yang memang dia kagak menutup aurat, ya, dengan orang yang menutup aurat perbedaannya antara muta'addib sama ghairu muta'addib. Antara orang yang santun dapat nilai sama Allah Ta'ala, tapi orang yang ghairu muta'addib nggak sopan sama sekali atau kurang ajar, itu kan lain lagi, nilainya nilai minus bukan plus, dua-duanya dinilai, direken. Nah kita tampil harus dengan, kalau kita lihat kan guru-guru kita rata-rata begitu. Dulu kalau kita ngaji Masjidil Walid, ente kalau sholat di rumah berapa deh, boleh ente pakai pakaian, pakai baju gomis, pakai imamah biar rapi. Tapi sendirian ente di rumah atau jamaah sama keluarga. Tapi kalau udah di luar jangan. Walid nggak kasih tuh, kalau di luar jangan ente. Emang ente kayak besar, Habib gede. Nggak dikasih. Tapi kalau kita sendirian, kita ada di rumah jamaah, boleh tuh. Lagu kita lagu Habib dong umpamanya tuh kayak besar, bawa pakai jubah, padahal nggak mau kemana-mana, menjadi imam doang kita, ya, atau komat doang tugasnya kita, anak kita sudah jadi imam, terserah. Yang penting kita ngadepinnya itu dalam keadaan pakai adab. Ya. Jadi yang ketiga daripada syarat-syarat sholat adalah satrul aurah. Walau sobiya. Nah, kadang-kadang kita punya anak kecil, dia telanjang, kita diem aja, biarin anak. Jangan begitu. Yang namanya aurat wajib tutup. Meskipun hanya mu'dzamul aurat. Kalau mu'dzamul aurat, auratnya itu sendiri deh itu. Bukan yang, ya kalau kita bilang dipakai celana buntung dah, ya kalau bukan celana pendek, celana buntung dipakai. Celana buntung dipakai, itu mu'dzamul aurat, dia masih tutup. Karena kita kadang-kadang punya anak kecil, biarin aja anak-anak. Iya, anak-anak memang belum ada mukallafnya. Tapi kita lihat di sini, walau sobiyan, meskipun bocah angon, ya, meskipun dia bocah angon, ada kewajiban apa? Ada kewajiban mak bapaknya tuh. Ya, mak bapaknya wajib kasih tahu atau pakaiin deh celana yang pantas. Jangan begitu aja anak kecil, biarin aja anak-anak namanya. Iya bener anak-anak. Tapi itu aurat, mu'dzamul aurat yang mesti ditutup. Dosa ke anak-anak? Kagak dosa. Ya, rufi'al qalam an salasah, kan begitu. Ada hadisnya. Nggak ada masalah dengan anak-anak, tapi yang dituntut adalah siapa? Kedua orang tuanya atau orang yang diberikan tugas sebagai walinya yang mengurus tuh anak. Kalau di pondok ya ketua pondoknya harusnya. Artinya di sini supaya syariat itu berjalan, makmur, hidup. Kalau syariat berjalan kan nikmat. Bukan kenikmatan itu akan kembali kepada Allah Ta'ala semata-mata, kagak. Memang semuanya nikmat dari Allah Ta'ala, tapi kembalinya itu nikmat kepada Allah Ta'ala, efeknya adalah ke kita lebih dahulu. Kalau kita syukurin itu nikmat, makmur, syariat itu dituntut. Ya, kita bukan punya agama enggak dituntut untuk memakmurkan syariat, kagak. Dituntut kita setiap orang memakmurkan syariat, meskipun dalam bi'ah sagira, dalam lingkungan yang kecil. Lingkungan yang kecil di mana? Di rumah tangga kita, dimakmurin tuh syariat. Bagaimana caranya? Kedua belah pihak, ibu bapak memanage bagaimana syariat itu bisa berjalan di rumah tangga yang kecil sebelum kepada yang lain-lainnya. Mencintai Al-Quran umpamanya, itu kan bentuk syariat, bukan
bukan apa ini semata-mata kebiasaan orang dulu nih, kalau habis maghrib dipegang itu Al-Quran terus sampai isya. Itu kebiasaan tapi dalam bentuk syariat, ya. Al-Quran, hidupin Al-Quran. Al-Quran suruh baca kita iqra' ma tayassara minal Quran. Quran ini kan begitu ya. Jadi satrul rajulin, satrul aurah, menutup aurat bagi. Nah, sekarang ada laki ada perempuan, ada anak kecil, ada hukumnya nutup semuanya. Hanya permasalahannya ulama bagi-bagi. Yang ditutup aurat, iya yang ditutup aurat. Kemudian sampai sejauh mana batasan aurat bagi laki-laki, aurat bagi perempuan, dikala sendiri, dikala beramai-ramai, dikala orang banyak, dikala orang bekerja, itu bagaimana itu? Itu agama yang ngatur. Agama yang ngatur, bukan kita semau-maunya. Ya, kita olahraga pakai pakaiannya kita, pakai celana buntung yang kira-kira dengkul kita nongol sama sekali, kelihatan sama sekali. Pak Haji, iya saya mau olahraga nih. Iya Pak Haji, bagus deh. Ntar aja Johor jadi imam. Pak Haji itu yang tadi itu yang dengkulnya kelihatan. Jadi imam itu. Sah nggak imamnya? Ya sah aja ya, selama persyaratan. Cuman kan permasalahannya sampai sejauh mana kita memilih imam gitu. Itu permasalahan lagi tuh. Dulu kalau Guru Hasan tuh ngomelin, lo jadi imam duduk di pinggir jalan, mata lu kan nggak bisa jaga. Ngomelin duduk di pinggir jalan aja, atau kebenaran nggak pakai peci, lepas peci. Lu kenapa lepas peci? Mata lu kan masih dijaga me peci. Kalau lu pakai peci lu malu. Guru Hasan omelin tuh. Ya, salah sederhana aja tuh, sederhana, tapi dipegang banget orang-orang dulu. Jangan, guru nggak kasih itu begitu. Nah, kalau jadi imam ya harus benar-benar udah kelakuan kita yang memang nggak bagus jangan kita turutin. Lah sekarang gue jadi imam nih, nggak bisa begini nih. Dulu gue sembarangan aja sama sekali. Dulu orang-orang dulu cerita Malim Sabi Adami ya, rahmatullah wabarakatuh. Itu kadang-kadang kalau di mau jalan tuh di menyaru dipakai peci, pakai tudung. Tapi itu dipakai pet juga, pakai apa namanya? Peci kopiah begini. Jadi ditumpuk gitu bahasa kita, tumpuk deh. Dia menyaru. Kan kadang-kadang kan suka begitu ya, guru pengen tahu. Murid kadang-kadang ada yang depan guru adabnya Masya Allah lebih adab dari apa namanya, adabnya lebih daripada adab pada Allah Ta'ala. Ada yang begitu. Belakang tuh kedengaran nggak tuh? Hah? Enggak. Kalau nggak kedengaran maju aja. Maju, maju. Baik yang merdeka ataupun yang budak. Ala kulli hal sekarang budak udah kagak ada deh. Ya kalau kita kan nggak ngerti tuh, ada namanya budak mukatab, ada namanya walad, ada namanya mudabbar, ada mubahad, ada mubak apa namanya budakin. Wah kita nggak ngerti tuh budak. Emang kebenaran alhamdulillah kagak ada urusan begini. Ya meskipun ada permasalahannya, tapi kagak kita pernah dapat. Nah sekarang kalau kebenaran di statusnya adalah budak, tetap wajib apa tutup aurat. Nanti dikasih tahu yang wajibnya tuh bagaimana. Kapan wajibnya tutup aurat? Alhamdulillah agama rapiin gitu. Ma baina surra wa rukba antara as-surra sesuatu antara as-surra pusar. As-surra pusar atau pusat. Warukba dan lutut. Buat siapa itu?
lahuma buat laki-laki, wal ama dan budak perempuan. Beda tuh, budak perempuan sama laki-laki dalam urusan begini nih sama deh. Sama apa? Dalam nutup auratnya ma baina surah wa rukbah. Kalau kita laki-laki udah nutup aurat gitu umpamanya pakai apa namanya celana, umpamanya udah lewat dari dengkul, udah ada ya sampai mata kaki dia umpamanya, atau di atas mata kaki udah. Kemudian kita pakai kaos segini, umpamanya begini nih posisinya kita. Itu udah nutup aurat nggak? Atau lengannya lengan pendek, terserah. Udah nutup aurat nggak bagi laki-laki? Udah nutup aurat. Begitu juga amah. Amah itu budak perempuan. Ya. Jadi ada kesamaannya di mana? Kesamaannya di ros, di kepala. Di mana kepala dianggap tuh bagian ya. Selanjutnya muka dan lain sebagainya itu dianggap adalah bukan aurat. Wa ulahika birrajulil mar'at al amatu fi dzalika bijami'i apa anna ra'sa kullin minhuma laisa bi'aurah. Kata ulama begitu, dikias dipersamakan ulhika. Ya dulu waktu kita ngaji Masjidil Walid tuh kita belajar tuh ilhaq namanya istilahnya, kias mempersamakan tasbih. Tapi itu tasbih ilhaq wa amrin wa amrin itu. Dulu kalau kita ngaji Masjidil Walid tuh pelan-pelan, kalau beliau tuh ngaji sekali dibaca, besok diulangin lagi, sebulan belum pindah. Di papan tulis nggak boleh dihapus dulu, terus aja. Kata Walid memang aneh tahu, inti nggak pernah ngapalin. Ya Allah, ditahu banget lagu kita dah. Taruh lagi. Ya Masjidil Walid memang ditahu banget lagu kita tuh, terdiulang lagi. Kalau kita baca kitab Jami'ul Shaghir dulu hari Minggu, ya hari Minggu, beliau tuh baca satu hadis sampai 2 bulan, atau itu aja itu hadis lagi, sampai kadang-kadang kita hafal karena ada keseringan. Kata saya di Walid begitu, aneh tahu inti pada kagak ngapalin, aneh ngulangin aja, aneh sabar aja nih ngulangin lagi. Ada hadis dulu Hudil Amr bitadbir, beliau rahmatul abrar. Ma baina surah war rukbah lahuma, untuk keduanya si laki ataupun amah. Nah si amah itu dipersamakan dengan laki-laki, disebutnya dengan ilhaq, ya ilhaqu, mempersamakan antara siapa si laki dengan perempuan yang amah, yang budak. Jadi budak perempuan sama dengan laki-laki dalam sudut auratnya, tutupan auratnya tuh. Bijami anna ra'sa kullin minhuma laisa bi'aura, karena ada kesamaan muka, bagian kepala ya, termasuk muka, kuping dan lain sebagainya, itu bukan atau leher bagian bukan dari aurat. Nah itu disepakati oleh ulama-ulama, bahkan ada yang mengatakan inna auratal amma kal hurra illa ra'saha. Itu sebenarnya perempuan yang budak statusnya sama dengan perempuan yang merdeka, seluruhnya aurat kecuali bagian kepalanya. Nah, bagian muka tuh, kepala, leher nggak termasuk aurat. Nah, dia sama dengan laki-laki, ya, dia sama dengan laki-laki. Baik. Walau khalian, meskipun dalam keadaan khali. Khali ini kosong dari orang. Kita nutup aurat itu bukan karena ada orang kita tutup aurat, kan karena itu. Ya, khalian meskipun dalam keadaan khali. Khali itu kosong. Khala yakhlu. Memang ada masalah kalau kita diam di kamar dah. Kita pakai umpamanya apa? Orang dulu umpamanya kolor deh. Ya itu sampai kelihatan deh dia punya dengkulnya.
tahu di kamar. Ada juga ya orang laki-laki yang terasa nggak malu dipakai sempak aja. Ada yang begitu, ada. Ada bikin lumrah, nggak masalah. Kira-kira tuh kalau ada orang baru dibebeneh, dirapiin deh pakai kain gitu. Giliran nggak ada orang begitu modelnya udah. Ya, atau kebenaran dia pakai kain tapi ditarik sama dia ke atas gitu, ditarik gini kan ada aja itu. Gua gerah banget sekali digerah. Itu hukumnya bagaimana itu? Padahal di sini dibilang ya, walau khalian, meskipun dalam keadaan dia sunyi nggak ada orang. Khalian di sini dibilang khalian anin nas, kosong dari orang lain. Nah, dikatakan di sini faedahnya apa? Kalau dalam keadaan khalwah kosong nggak ada orang tetap kita pakai tutup aurat, kenapa sebabnya? Ma'anallaha la yahjuhu syai'un fayarul mastur kama yarul maskub. Allah ya melihat yang tutup aurat sama yang kagak tutup aurat sama aja sama Allah Ta'ala. Tadi itu yang dibilang, yang ini muta'addiban, orang yang beradab. Kalau agama udah nilai orang yang beradab, nah ya udah aman kita. Paling kagak sebagian daripada syariat Islam kita udah pegang, udah jalanin. Ya, agama yang nilai. Tapi kalau yang kagak tutup aurat dalam keadaan dia khali, dalam keadaan khalian ya, khalwah, dalam keadaan nggak ada orang, dianggap dia tarikun lil adab, orang yang meninggalkan adab. Kalau bahasa kita tarikul adab ya kurang ajar bahasa kita. Dan orang yang beradab itu tinggi di sisi Allah Ta'ala, tinggi pangkatnya di sisi Allah Ta'ala. Ada orang lagi kerja, didengar azan, berhenti dulu sebentar, jawab dulu. Dia nggak langsung sholat, emang kerja lagi ntar di situ jam 2, jam 2:30 baru sholat. Tapi dalam agama kan memandang tuh, masya Allah, tuh orang masih ada perhatian dengan agama. Apa tuh ya? Segitu aja tuh, dia diam dulu, dia jawab, didengerin, habis kelar begitu. Emang kalau dulu-dulu, guru-guru dulu, emang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau orang dulu itu ya, dulu masih adanya guru perempuan. Dia kalau giliran ngajar nih, datang aja speaker, adzan deh, pakai speaker, Allah berhenti dulu, dia nggak lanjutin, dengerin dulu, udah rapi kelar baru jawab. Kita jawab adzan aja udah males. Tapi kalau urusan mau ke surga kita paling mau. Tapi kalau urusan azan aja suruh jawab. Antara azan dengan iqamah ada waktu yang istijabah. Antara khatib mau naik ke mimbar itu ada waktu istijabah. Ya, ada sa'ah mustajabah. Itu kan mesti kita perhatiin tuh yang begitu. Giliran khatib mau naik mimbar, kita doa, angkat tangan kita, apaan kayak kita doa ya Allah Ta'ala supaya anak kita berhasil, supaya anak kita orang-orang yang soleh gitu. Ntar lagi antara dua khutbah gitu duduk, dibaca lagi tuh doa, minta ya Allah Ta'ala, sebab ada waktu disiapin. Kalau di Mekah ada tempat, itu nggak kemungkinan kan ke Mekah, jauh. Kalau di sini dikasih ada waktu, alhamdulillah ya. Nah begitu juga orang dalam keadaan adzan dan qomat, nah, ada waktu di situ dimanfaatkan pulang. Maka dulu Habib Abdullah Syami Abdullah bin Muhsin As-Syami Al-Attas, beliau itu kalau ngajarin doa habis kelar adzan tuh diterusin dulu tuh, Rabbana wa ta'ala sallallahu terus Rabbi fil walidayya, Rabbi fil walidayya, kan gitu ya. Udah rapi kelar, baca tuh
Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata mu'abadan ma fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum wa fiqhum bi ta'atika warzuqna birrahum. Baca itu jangan kagak. Sebab ada sa'ah mustajabah. Gitu dah Habib Allah Sami. Ya kan kita kenal alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Beliau ajarin semacam itu. Kita nih ngaji nih, beliau nih cerita sedikit nih. Ada juga ustadz kan kalau sholat belum juga rapi, banyak juga ustadz kalau sholat nggak rapi. Allahu Akbar. Kemudian nih kalau dia sujud, ya tangannya begini nih, renggang, tahu renggang? Itu beliau tuh, kalau kita bilang merayap begini nih, dirapiin tuh, digituin. Kalau kan duduk tuh, duduk. Orang sholat, Allah sholat sunnah nih. Begini keadaan renggang tangan nih, tetap ngadap kiblat tapi renggang digituin, beliau tuh dirapetin. Ntar aja rapi kelar, Ustadz kok masih begitu. La ilaha illallah, rahmatul abrar, rahmatul abrar. Ulama dulu ya, ulama dulu. Perhatian, anak murid tuh kadang-kadang memang disuruh jadi imam, disuruh latih benar-benar. Mau aja nih malam minggu nih kan, malam minggu nih surahnya kan apa? Nanzalnahu ameh watini, kita sungsang ya, kita balik itu watini dulu baru inna anzalnahu. Habis beliau ngomelin, aneh pernah jadi imam. Aneh ingatan aneh watini dulu baru inna anzalnahu, aneh baca watini, habis itu rakada watini, habis watini aneh baca inna anzalnahu, baru salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau salam, dia bilang nyungsang. Nyungsang. Ya Allah, kalau nggak dikata gitu kita nggak jadi ingetan kita tuh ya, jadi ingetan. Fadzakir inna fa'atil dzikra. Walau halian, meskipun dia sendirian, meskipun dia dalam keadaan nggak ada orang, suruh kita beradab dengan Allah Ta'ala. Walau kana fi dzulma, meskipun gelap, masih begitu tuh ya. Urusan adab sih ya, jauh kalau urusan adab benar-benar. Kalau secara fikihnya sih beda lagi memang, kalau secara fikihnya. Ya, secara fikihnya. Nah itu pembicaraan kita kemarin, yang sekarang tentang apa? Tutup aurat. Belum habis nih kita bicara ini. Tutup aurat kan kadang-kadang nih kalau kita buka baju nih begini nih. Kemudian kita rukuk. Ini kalau kita lihat dari sini, dari dalam ini, ya kelihatan kalau kita ke bawah itu. Kalau kita kebenaran pakai baju gomis umpamanya gitu, tahu nggak? Kan dia ke bawah itu, ke bawah gitu begini, lah, no kelihatan. Saudara kita kelihatan, tuh saudara ya, saudara kita kelihatan. Karena apa yang kalau dia tidur bangun berdua itu namanya saudara kita itu ya. Tidur sendiri itu bangun berdua itu namanya saudara kita. Lalu saya di Walid ngomongnya gitu aja, inti paham kan saudara kita. Kita awal-awal nggak paham juga yang namanya omongan orang tua apaan. Saudara itu kalau kita tidur sendiri bangun berdua, ada saudara kita itu. Oh saudara kita. Okay. Supaya ngalusin tuh omongannya. Ada juga guru yang ngomongnya belak-belakan aja. Jangan kata apa, biarin aja memang masing-masing. Ada yang ngomongnya belak-belakan aja, ada yang enggak. Ya untuk orang-orang umum kan kita harus ada sedikit enggak belak-belakan banget. Buka-buka banget. Aneh mau sedikit kemarin yang kita bicarain tuh. Ya, sedikit aja deh.
Jadi kita udah keluar sedikit aja. Nih, tambahan sedikit. Seandai kata kita goreng ikan, di dalam tuh ikan ada najis, yang tadi kita bicarain, atau kita rebus tuh ikan, ya, di dalam ikan masih ada najis, ya. Nah, ini lebih kesepakatan ulama kalau ikannya kecil. Ya, kecilnya itu kata ulama-ulama di bawah ini deh nih. Kalau ini di bawah ini nih namanya udah kecil. Paham ya gitu. Bahkan yang namanya kecil itu nisbi, relatif. Relatif sama sekali. Kalau kita lihat ikan paus gede, kita lihat bandingin ikan bandeng, ya nggak seberapa. Ente salah ngebandingin ikan paus, maunya sama gajah atau sama kapal, tahuan. Dah. Andai kata itu direbus, ini cerita kita yang kecil dulu nih, as-samak as-saghir, ya. Kemudian kayak tadi kita bilang cumi kan digodok tuh, campur tuh kan dengan najis. Kata ulama, lau guliya bima fi jawfihi fala yunajjisu al-zaita. Kalau memang digodok atau digoreng atau diapain aja, digodok tentunya dengan air, airnya diminta najis nggak tuh? Atau digoreng minyaknya jadi mata najis, kan gitu ya, dengan sendirinya berarti berlumur dengan mata najis. Kalau memang dulu mata najis kita makan langsung nggak boleh, harus dicuci dulu ya, harus dicuci dulu. Itu asalnya tuh kalau kita lihat semacam itu. Tapi kata ulama ufiya anha, dimaaf tuh, coba dikasih pintu yang amat luar biasa, yang gampang, jadi nggak susah banget. Kita kepengen kita siangin dulu daging apa namanya kotorannya, yang kita mau makan apaan kira-kira. Lau hulibat bahimatu makula fa asaba. Andai kata kita meres, diperes tuh, kita peres apa? Kan kita ambil susu kambing atau susu sapi, ya. Ada yang kita peres, atau susu kuda liar. Dah. Waktu kita meres tersebut, ya namanya kambing dia kencing, sapi dia kencing atau dibuang air keblok-keblok. Kemungkinan ada percikan ada nggak? Ada lah, ya ada. Mana dikagak pakein pempes tuh sapi, nggak pakein pempes mendingan. Agak sama sekali, ya. Mau kita salahin tuh sapi, emang kurang ajar nih sapi, emang dia kagak belajar. Udah, jangan kata apa. Agama menyoroti yang semacam ini. Kalau kita anggap itu kencing kejatuh susu yang kita peres kejatuhan tuh kencing kena benar-benar, padahal kita nggak sengaja, memang begitu adanya, nggak bisa terhindar, susah jadinya ihtiraz, masyakkatul ihtiraz, susah untuk dijaganya. Agama buka pintu lebar-lebar tuh tentang pemaafan. Alhamdulillah. Kalau nggak dimaafin kan serba bingung kita mau buang, kita sayang, kita mau apain nih susu, kita tambahin air jadi kagak suci juga, kita mau apain, jadi susah, ya. Itu kata agama dibilang semacam itu, waqtal halabi aishun min ba'riha au bauliha ufi anhu, dimaaf. Iya, hujan. Iya. Kayak kemarin yang kita bicarain tuh, mobil ataupun kita pakai sendal jepit, ya namanya apa namanya? Kita tahu daerah situ memang comberan dah, comberan itu tahu. Sama sekali itu kita tahu deh emang ini. Tapi kita memang harus lewat situ.
Kira-kira kita bisa nggak dijaga? Kan susah, apalagi kebenaran kita jalan mobil lewat, ya kan, mobil urusan mobil, kita jalan urusan jalan. Kebagian kita main mobil, cipretan deh gitu. Bisa nggak kita jaga dari hal itu? Nggak bisa. Atau kita lagi naik motor kebenaran, mobil kenceng, cipretan gitu. Padahal kita mau sholat. Itu sholat tuh. Apakah itu dimaaf sama agama? Apa kagak? Kalau nggak sampai dimaaf sama agama, kita pulang. Akhirnya kita kesel, kita kagak jadi sholat. Dan kadang-kadang begitu, kita nggak ngerti agama, kita keselin agama, kita kagak jadi. Soalnya kagak sholat Jumat. Lagunya tuh mobil nggak punya pikiran. Dari dulu juga mobil nggak punya pikiran. Emang jangan kata, memang dari dulu. Emang kebenaran kita jalan, mobil juga jalan di situ. Udah ada takdirnya tuh, jam sekian yang bersamaan dia pasti kena. Kita udah menghela kagak bisa, pasti kena. Agama timbul lagi tuh, ini dimaaf, maaf ya agama. Kalau kita bicara maaf, hukum asalnya tetap najis gitu ya. Bukan maknanya dimaaf nggak najis, dimaaf artinya memang hukum asalnya tetap najis, tapi karena susah, ya susah untuk dihindari. Dimaafin sampai kapan? Maksudnya nggak paham mana itu. Oh iya, nggak, aneh pahamnya dimaafin sampai kapan? Sampai itu orang mati. Iya. Kayak kita makan ya, atau kita bersamaan ame bayi kadang-kadang dia pipis, kita memang sebagai apa namanya itu baby sister, kadang-kadang tuh mau nggak mau ada yang kena juga najis sama kita. Itu baby sister yang semacam itu, dia maaf nggak kalau dia mau sholat kebenaran, mesti ganti lagi, ntar baru banget ganti lagi. Sampai kapan tuh batas dimaafkan? Apa per satu paket, umpamanya johor udah johor aja, ntar asar dia mesti ganti. Kan gitu kata agama, ini kagak dengan terlibat waktu, tetap masih dimaaf ya. Beda dengan hukum perasaan riskan, nggak enak banget pakai ini, ganti lain tuh, itu perasaan tuh nggak bisa dihukumkan untuk orang banyak. Kalau pribadi ya berapa deh kalau gitu. Kita punya sayuran kita memang kita siapin tuh, melentik, kita siram pakai air got ya, pakai air got. Najis nggak? Ya najis lah, mau nggak mau. Atau ikan lele, apaan makanannya? Kotoran gitu udah. Ntar tuh ikan lele gede kita makan dia. Kata agama boleh nggak kita makan tuh yang makan ikan, padahal kita kasih dari apa namanya kotoran, atau ayam kita terang dari kotoran manusia atau kotoran yang najis, dapat aja najis unsur yang dikasih makan tuh ayam ya, boleh nggak tuh kita makan? Kata agama boleh makan, tapi bagusnya, alangkah bagusnya dikarantinain dulu gitu, diisolasi. jangan langsung ya. Agama kalau dia langsung juga ya boleh, cuman ada hukumnya, bukan boleh dalam artian mubah, halal tapi makruh, sebab dia itu semata-mata makanannya memang kotoran atau najis itu sendiri. Pengertian kotoran di sini najisnya ya. Lau suqiyal bitti au nahmuhu binajasin semanama jaza akluhu. Kita punya semangka atau punya sesuatu pohonan yang kalau kita makan, ketimun, kita siramin tuh dengan air najis. Emang kita punya, wah ini timun masya Allah, kita siramin deh pakai air najis tuh air, atas nama sampai tumbuh gede, boleh nggak makan?
jaza akluhu, boleh makan. Meskipun cuman kita gosok doang, kita ambil aja dipetik dari buah apa dari pohonnya, kita gosok aja gitu, makan. Padahal tuh kalau gosok begitu bukan dianggap suci, belum ada alat penyucinya, yaitu air. Paham ya? Ya ambil aja digosok begitu, itu makan, selesai udah. Boleh mah agama itu. Hanya orang udah dulu mengapik, kalau lo belanja di sayuran, jangan langsung dimasak, cuci dulu. Terang dulu, Afif namanya dia. Ada nggak Afif? Afif dia namanya tuh. Benar-benar orang dulu. Ya itu kan bagus tuh, nggak salah. Tapi kalau hukum memperbolehkan, kita petik aja, kita jadiin lalap, jadi tuh sebenarnya. Boleh nggak tuh? Boleh. Tapi kalau dicuci, bagus, nggak dianggap hal yang nggak bagus. Hanya kalau orang-orang dulu begitu caranya. Dibeli sayuran, cuci dulu. Satu lagi, ini yang banyak. Walau bunyal apa namanya masjid, biajur, ma'jun, bizubal, au furishat, ardul masjid bihi, ofia, gini. Ada orang bikin batu bata atau apa aja jenisnya deh, yang buat masjid, tapi dibikinnya dari hal yang mutanajis. Paham gak? Batu bata umpamanya campurannya dipakein dah, tai kebo, atau orang sapi. Macam-macam deh, namanya orang usaha, yang penting kuat. Nah ketika dia basah kan gitu nih cerita kita, dia langsung nih, belum ada tehel langsung deh itu anggap deh nih, atau dindingnya kebenaran. Ntar kan dia kalau dinding tuh kadang-kadang basah lembab, atau kebenaran baju kita basah, kita nyender atau berkeringat itu nyender, itu jadi masalah nggak tuh? Emang dulu orang-orang dulu nih saking apiknya itu pasir aja diayak dulu dicuci. Nah sekarang kita kembaliin kepada asal masalah, boleh nggak tuh gitu loh masalahnya. Kalau apiknya kita terima orang dulu, selesai udah. Apiknya orang dulu kita salahin, salah kita, bukan benar kita. Orang apik kok disalahin, benar. Benar. Tapi kalau secara hukum di sini laubunial masjidu. Andai kata dia bangun tuh masjid, atau jenisnya apa aja deh, musola kayak tuh masjid, ya, dengan batu bata yang diadoninnya dengan bentuk sampah, dibikin, dipres dari sampah umpamanya, atau dari sifatnya kotoran, ya, paham tuh ya? Gimana tuh? Atau dibikin tuh batu bata. Batu bata dibikin buat apa? Lantai masjid. Kata agama dibilang opiya anhu, di maaf, wa tajuzu salatu alaihi, boleh salat, wal masyu alaihi, jalan juga boleh di situ, walau ma'arutu batir rijli, meskipun kaki kita basah. Paham tuh ya? Ini tambahannya. Alhamdulillah. Kalau umpamanya karpet sekarang, kita cerita karpet. Nah karpet umpamanya, baru dapat berita, ini karpet kan dia ada campuran najisnya. Berita itu kita terima aja. Tapi nggak menjadikan dasar, ini karpet harus kita ganti nih. Jangan, biarin aja, baru berita. Ya kalau baru berita begitu. Dulu Nabi SAW ada berita, dibilang tuh pernah, kata bilang apa namanya, bukan ma'jun, samin. Ada yang beritakan bahwasanya samin itu ada sedikit lemak, lemak babi. Berita semacam itu, ya, itu nggak ditanggapin dulu sampai benar-benar ada tabayun. Ya, kalau udah ada tabayun benar-benar jelas, baru di stop tuh. Kayak kita dulu tuh ada dibilang kecap, ada campuran ininya, ini tuh banyak deh macam-macam tuh. Kan kadang-kadang ada persaingan perdagangan tuh. Kita tahu-tahu hukumin aja, udah gak boleh orang Islam makan ini, makan ini, makan ini. Yang dulunya kita konsumsi itu memang, ya. Kata agama boleh ente dengar, tapi jangan dulu bertindak.
Itu hebatnya orang Islam tuh, kalau dapat berita nggak langsung bertindak. Ya kan ajaran agama Islam semacam itu. Idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, kan begitu Al-Qur'an itu. Wallahu a'lam bissawab. Sini dulu dah. Kita minta Habib Hashim untuk membicarakan apa yang beliau ingin bicarakan. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini anak bawa, alhamdulillah, kehadiran ustaz-ustaz yang habaib. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kehadiran antum. Ini anak bawa kitabnya Al-Habib Ibrahim bin Zain bin Ibrahim bin Smith. Nafa'anallahu wa bi'ulumi amin insyaallah. Al-Habib Zain wali besar Syafi'i zaman sekarang. Imam Syafi'i zaman sekarang. Al-Habib Zain, dia banyak ilmunya, luar biasa tentang fikih, min ahli fikih dia. Ya, dia ngambil banyak ulama-ulama yang diambil sama dia barokahnya. Terakhir dia mengambil keberkahan sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Qutbil Aqtab hadal. Habib Abdul Qadir adalah Qutb Aqtab. Dalam sini kitabnya Habib Zain ini membahas masalah keutamaan ilmu dan orang ahli ilmu. Maka ketahuilah, i'lam anna ad-din, sesungguhnya agama itu, al-Islam qaimun ala asasil ilm wal ma'rifah. Sesungguhnya agama itu dibangun atas dasar ya ilmu dan pengetahuan. Atas dasar itu. Kalau tanpa itu kita nggak bisa menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka seharusnya wala yanbaghi lil muslim an yakuna ba'idan 'anil ilm. Harus mengambil cahaya ilmu ini, karena kalau tidak mendapatkan nurul ilm maka kita masuk ke zulumat. Nah, zulumat ini zulumat an-nur wahid, az-zulumat jama', jadi banyak kegelapan-kegelapan yang Allahu waliyul ladzina amanu, ayatnya begitu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijunahum minadz zulumati ila nur. Allah wali, pelindung orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman berarti orang-orang yang berilm. Nah, ilm di sini dulu pada sahabat itu tidak menanyakan antara cerita yang diturunkan kaum 'Ad wa Samud. Terus ini mereka bertanya tentang masalah hukum. Yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'an hadza wa katsir. Bertanya tentang hukum. Nah, ini karena sahabat itu mementingkan hukum-hukum. Makanya di sini disebutkan sama Al-Habib Zain mengutip hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'ubidil bisyai'in afdalu minal fiqh fid din. Tidak ada seorang hamba yang lebih afdal mempelajari agama. Qala alaihi salatu wassalam, faqihun wahid, seorang fiqih ahli hukum satu saja, asyaddu, dia lebih keras daripada syaitan, wa alif abid, lebih afdal daripada 1000 orang ibadah. Orang ibadah kalau nggak ngerti percuma. Saya tadi ingat satu cerita, tadi ada satu cerita masalah yang kecipratan mobil atau apa tadi itu ya, kecipratan mobil apa gimana. Zaman dulu nggak ada mobil, adanya kuda atau dokar gitu ya. Ada seorang wali besar zaman dulu, waktu subuh dia sebelum subuh suka tahajud ke masjid. Ini orang-orang ikhlas ini. Tahu-tahu dia kecipratan itu
air, cipratan air. Oh, dia husnudzon dalam hatinya. Oh, mungkin ada yang kotor, dia kembali mandi lagi. Nah, waktu kembali mandi, itu setengah desa diampunin gara-gara orang ini. Jadi, masya Allah ini orang ikhlas ya. Setelah 2 kali, cipratan lagi, mandi lagi dia, sampai 3 kali. Akhirnya ada satu orang tua bawa patroma. Jangan lewat situ, lewat sini. Inti siapa? Anak iblis yang tadi goda inti. Anak khosaro nanti. Kalau inti lewat sini, inti kena lagi sak kecamatan diampuni gara-gara inti. Nah, ini orang masya Allah. Oh ini ya orang-orang siapa tembus pandang apa ini? Ya cuman ya hanut punya pura-pura tanya dia. Inti siapa? Nah ini iblis ya itu begitu. Anak takut yang terakhir ini habis anak punya kerjaan ini selama sekian tahun, anak nggak dapat apa hasil. Makanya di sini Rasul katakan afdalu min alfi abid wa asyaddu minasyaitan. Ya, bisa menolak seluruh setan-setan al-faqih, al-fiqh, ahli din fi ahli din ya. Nah, itu di situ. Nah, percuma kalau kita sholat. Makanya di sini kalau belajar hukum fikih itu harus dipraktekkan betul di rumah supaya ada cahaya di hati. Begitu. Jadi sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat ya. Habib. Barakallahu khair ya. Ya udah diambil malu semua. Kasihan nungguin dia. Ayo, mau apa sih kan? Ayo, kira. Mudah-mudahan insyaallah kita berkatil ilm, berkat kullu syai', berkat al-habaib yang ngajarin kita ini nggak bisa apa-apa kalau bukan karena Rasul. Kita nggak bisa apa-apa kalau bukan karena penerusnya Rasul. Kalau bukan Fatah inti baca ini. Nadanya yang nggak saya jadi semangat.